Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang budidaya entok mesti menjadi primadona di kalangan masyarakat Indonesia. Oke kawan-kawan sekalian, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah kawan-kawan sekalian, budidaya entok atau beternak entok, mau itu skala rumahan, intensif, semi intensif, itu sama-sama sangat tinggi akan peminat para pembeli di wilayah Medan ataupun di Indonesia bagian lainnya. Nah untuk teman-teman sekalian, khususnya di area Medan, Sumatera Utara, beternak entok ini masih menjadi primadona dibandingkan dengan budidaya ayam kampung dan juga bebek petelur teman-teman sekalian, karena memang harga entok ini tidak naik turun seperti ayam teman-teman sekalian. Nah harga ayam pada masa-masa ini itu masih di standar. Nanti pada saat hari besar tahun baru seminggu sebelumnya maka harganya akan semakin meningkat. Tapi kalau hari biasa harganya standar lagi teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk entok harganya di hari biasa itu tetap standar kawan-kawan sekalian, di Rp150.000 per ekornya. Nah jika di tahun baru nanti harganya bisa melambung tinggi di harga 160 sampai dengan Rp180.000 per ekor basor teman-teman sekalian, khusus basornya. Nah untuk indukan harganya sekarang itu di Rp80.000. Nah semurah-murahnya itu indukan itu di harga Rp70.000 per ekornya teman-teman sekalian. Jadi dalam beternak entok, mau itu sistem kita, mau kita jadi pengepul, agen. Nah kalau untuk jadi agen, saya ini sekarang sudah agen teman-teman sekalian, jadi jual beli entok. Nah untuk entok yang dikonsumsi ataupun diambil untuk kebutuhan daging itu biasanya dijual beda dengan yang akan diternakkan. Yang akan diternakkan jauh kualitasnya lebih bagus dibandingkan entok yang akan dipotong atau disembelih teman-teman sekalian. Nah untuk yang dipotong itu biasanya usianya untuk indukan itu sudah afkir. Nah afkir itu seperti apa? Afkir itu produktivitas telurnya atau produktivitas indukan tersebut terhadap telur dan anakannya, mau itu dari telur, mau itu pengeraman, semuanya sudah mulai berkurang kawan-kawan sekalian. Nah itu saya langsung afkirkan untuk menjaga volume anakan entok pada bulan-bulan berikutnya. Jadi produktivitas anakan entok itu tidak boleh menurun dikarenakan indukan yang sudah mulai berkurang produktivitas bertelur. Nah jadi itu diafkirkan untuk dikonsumsi teman-teman sekalian, jadi dijual di pajak ataupun di pasar. Nah jadi di sini indukan-indukan itu sudah ada pasarnya masing-masing. Nah basor juga dijual teman-teman sekalian, mau itu yang sudah ketuaan ataupun basor yang saya rasa tidak layak untuk diternakkan kembali, dibudidayakan ataupun dibreeding untuk diambil hasil anakan dari basor tersebut. Jadi itu dijual teman-teman sekalian. Nah dijual untuk dikonsumsi di pasar ataupun pajak, ataupun saya posting di media sosial saya di Facebook terutama, itu bisa dijual dari media sosial khususnya Facebook. Di situ ada, apalagi di area Medan itu ada jual beli entok Medan, jual beli peternak bebek Medan, banyak sekali teman-teman sekalian, mau itu di Binjai, mau itu di Stabat, pokoknya banyak sekali lah teman-teman sekalian, grup-grup jual beli khususnya dari media online Facebook kawan-kawan sekalian. Nah jadi anakan entok juga pemasaran sangat gampang, sangat mudah. Kalau di tempat saya itu satu kali posting biasanya paling lama itu laku itu 2 hari kawan-kawan sekalian, tapi paling cepat itu paling jarak 1 jam 2 jam itu sudah ada pembeli yang menawar, sudah ada pembeli yang datang ke rumah ataupun kita jumpa COD, jumpa tengah teman-teman sekalian, yang mana tempat tersebut sudah kita sepakati tidak terlalu jauh dari saya, tidak terlalu jauh dari sang pembeli lah. Jadi semua pasarnya sudah terpenuhi, sudah ada pemasarannya, dan harganya juga sudah ada kawan-kawan sekalian. Jadi sangat simpel dalam beternak entok ini. Maka sebelum ada campur tangan, para peternak-peternak yang besar skala pabrikan ataupun skala CP
ataupun PT yang mengambil alih bisnis ataupun mengambil alih budidaya entok ini. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, dan kita harus beternak entok ini sebanyak-banyaknya kawan-kawan sekalian, sehingga kita nanti bisa menghadapi para pebisnis baru yang mana mereka ingin beternak entok skala besar. Jadi kita sudah memiliki fondasi yang kuat karena memang kita sudah memiliki populasi yang cukup untuk menyaingi harga tersebut. Jadi untuk anakan entok itu saya rasa sekarang ini itu masih cukup tinggi peminatnya, karena memang tidak bisa terpenuhi kawan-kawan sekalian. Pemesan itu banyak, tapi entoknya, anakan entoknya itu masih kurang, masih sangat-sangat kurang lah. Nah, jadi bagi kawan-kawan sekalian yang ingin memang benar-benar melakukan kerjasama, ingin menjual anakan entok ke saya dengan harga yang akan kita sepakati nantinya, itu bisa langsung japri ke WhatsApp. Apalagi kawan-kawan sekalian yang memang benar-benar kesulitan dalam proses penjualan, nah kita bisa nego harga melalui WhatsApp, yang mana harga tersebut tidak merugikan kawan-kawan sekalian dan juga masih bisa saya jual. Untung 1.000-2.000 saja itu sudah cukup baik kawan-kawan sekalian untuk kerjasama selanjutnya. Jadi beternak entok ini menjadi primadona, apalagi di tempat saya ini kawan-kawan sekalian. Para peternak entok itu, khususnya teman-teman dekat saya itu, saya berikan motivasi untuk beternak entok. Nah, jadi udah beberapa orang itu beternak entok melalui saya teman-teman sekalian. Nah, itu dari pembahasan dari segi pemasaran entok. Nah, kalau dari segi pemberian pakan ataupun pakannya, nah pakan entok ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembesaran ayam kampung kan. Kenapa begitu? Karena memang kita bisa mengandalkan pakan-pakan alternatif yang ada di area kita. Khususnya di tempat saya itu ada memang tempat jual beli ikan lele itu, jadi saya kontrakkan. Bagi kawan-kawan sekalian bisa kontrak aja dekat-dekat rumah teman-teman sekalian itu, kontrak insang ikan lelenya sebulan berapa, 200.000 pun dah bisa itu teman-teman sekalian, ataupun 300.000 daripada kebuang. Kalau kawan-kawan sekalian itu ngutipnya tiap hari 300.000 sebulan, itu kan sudah murah kawan-kawan sekalian. Tinggal kita lagi beli dedak aja yang paling murah, kita masak, kita campur padukan dengan insang lele tadi ataupun usus-usus ikan, semuanya lah kita satu padukan, kita aduk, maka itu sudah menjadi pakan terbaik yang tinggi akan protein dan karbohidrat teman-teman sekalian. Jadi memang kita dalam beternak entok ini, pakan alternatifnya itu bisa menekan kos pakan dari itu pabrikan, karena pakan pabrikan setiap tahunnya itu semakin meningkat. Nah, tahun-tahun sekarang itu sudah semakin tinggi. Jadi kalau kita beternak entok itu atau beternak ayam lah contohnya, ataupun bebek, itu terlalu mengandalkan pakan pabrikan. Jadi pakan pabrikan itu jadi hal yang utama dalam beternak ayam ataupun bebek, khususnya bebek petelur. Kalau dia tidak diberi pakan bebek petelur, maka produktivitas telurnya akan semakin menurun. Jadi memang kita harus pintar-pintar memberi pakan alternatif. Nah, bagi teman-teman sekalian yang rumahnya dekat pasar, bisa sistem kontrak. Nah, juga jika memang teman-teman juga rumahnya itu dekat persawahan, bisalah setiap sore itu mengambil keong-keong mas. Keong mas itu kita kumpulkan aja dalam media ember, mau berapa ember gitu kan. Keong mas itu tahan hidupnya, asal kita berikan air saja di satu tempat tersebut. Jika kita perlu untuk pembuatan pakan, kita rebus, kita pecahkan cangkangnya, lalu kita olah dengan mencampurkan dedak padi kawan-kawan sekalian. Nah, dedak padi di tempat saya masih diwajibkan karena memang itu sebagai campuran dan warnanya menarik bagi hewan-hewan unggas yang ada di kandang saya teman-teman sekalian. Jadi jika dekat persawahan bisa, jika dekat sungai itu banyak kerangnya. Kerang sungai itu ada kawan-kawan, namanya kalau di sini kijing atau kijing. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga, kita bisa cari di sore hari ataupun pas hari Minggu kawan-kawan sekalian, itu bisa stok banyak. Kita cari full setengah hari untuk mencari kerang sungai tadi yang namanya kijing. Nah, itu bisa kawan-kawan sekalian simpan, karena kan memang dia bisa tahan jika kita buat medianya, mau itu dari ember, bak, kita isi air kawan-kawan sekalian, jadi bisa tahan lama. Nah, jadi per minggu kita bisa menghemat kos pakan kawan-kawan sekalian. Jadi banyak sekali, ataupun memang dekat rumahnya itu banyak
bekicot itu lebih baik kawan-kawan sekalian. Nah itu bisa kita manfaatkan, kita simpan juga, kita pecahkan cangkangnya, kita masak dia, baru kita caca-caca atau kita cincang-cincang sedikit teman-teman sekalian, kita campur padukan dengan dadak padi tadi. Nah itu bisa kita buat pakarnya, ataupun dari hijau-hijauan. Nah dari kangkung bisa teman-teman sekalian, kita rajang-rajang kangkungnya. Setiap hari kita bisa mengganti pola makan atau mengganti menu agar entok kita tidak bosan. Dari kangkung bisa, dari azolla, dari tanaman air mata lele, tapi lebih bagus itu dari azolla. Kita buatkan saja bak yang lebar, lalu kita beli bibit azolla, di situ kita tanami azolla. Setiap hari kita bisa panen kawan-kawan sekalian, ataupun setiap 2 hari sekali kita panen azolla tersebut untuk pemberian pakan entok kita. Jadi biaya-biaya tambahan seperti pakan pabrik itu bisa kita tekan sedemikian rupa sehingga kita bisa beternak entok ini untuk menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan pakan pabrikan. Jadi menurut pendapat saya, peternak entok ini, apalagi sekarang ini, para peternak di area kampung itu sudah mulai menipis kawan-kawan sekalian. Jadi ini kita jadikan suatu peluang usaha, yang mana peluang usaha tersebut menjadi primadona sehingga kita sebagai peternak entok bisa menguasai pasar yang ada di area Medan. Nah, jika kawan-kawan sekalian sudah memiliki pasar yang bagus, mau itu dari media sosial, khususnya dari aplikasi Facebook, ataupun kawan-kawan sekalian bisa beternak entok melalui offline, langsung menawarkan kepada para agen-agen yang ada di area kawan-kawan sekalian. Jadi beternak entok ini masih terbuka luas kawan-kawan sekalian, sebagai kawan-kawan sekalian yang ingin beternak entok, mau itu kecil-kecilan di 20 ekor indukan, 50 ekor indukan, sampai yang sudah mulai intensif di 100 ekor indukan sampai dengan 200 ekor indukan, itu sangat mudah dalam proses pemasarannya. Jadi jika memang masih kesulitan dalam proses pemasaran, langsung japri ke WhatsApp saya, khususnya di area Medan Binjai itu bisa saya langsung respon, bisa saya langsung cek ke TKP, ataupun kita langsung melakukan kesepakatan jual beli. Tapi kalau untuk luar kota banyak sekali yang mau WhatsApp saya. Nah kalau di luar kota kawan-kawan sekalian resikonya tinggi, apalagi pengiriman kita sudah kena biaya lah, dan juga resiko kematian di perjalanan itu juga bisa membuat hubungan kita antara penjual dan pembeli itu jadi tidak harmonis kawan-kawan sekalian. Jadi saya khususnya untuk area Medan Binjai itu bisa saya langsung belilah untuk teman-teman sekalian yang kesulitan, khususnya kesulitan dalam proses penjualan. Jadi bisa saya bantu kawan-kawan sekalian, itu saya bantu dan saya juga terbantu karena adanya teman-teman sekalian yang menjual ke saya. Kita dapat keuntungan yang sama-sama baik lah, sama-sama bagus. Jadi jangan ragu-ragu lagi dalam beternak entok ini, karena memang peluang bisnis ini masih terbuka lebar. Mau itu sistem pembibitan, kita pembibitan itu mengambil anakan entoknya sebanyak-banyak mungkin, menghasilkan anakan entok sebanyak-banyak mungkin yang kualitasnya bagus. Dan juga kalau sistem pembesaran itu teman-teman sekalian, sistem pembesaran membesarkan basur-basur sampai dengan usia dewasa dan jual dengan harga entok dewasa, mau itu per kilogram ataupun per ekornya. Saran saya jual itu per ekor saja karena harganya lebih gampang dan masuk akal kawan-kawan sekalian. Mau itu dia bobot 1 kilo, mau itu bobot dia 3 kg, 3,5 kg, ataupun di bawah 3 kg, 2,9, 2,8 sampai dengan 2,7, kita pukul ratakan saja di harga Rp150.000 biar lebih mudah dalam proses hitung menghitungnya. Dan juga jika terjadi susut bobot badan ketika sampai ke kandang teman-teman sekalian, itu juga kita tidak rugi pada saat kita menjualnya lagi. Nah itu sistem pembesaran. Nah jika kawan-kawan sekalian mau jadi pengepul ataupun agen, saya sarankan kita yang namanya jual beli keuntungannya besar juga. Kawan-kawan sekalian harus mengetahui beberapa penyakit entok. Nah jadi pada saat kita membeli, kita mengecek entoknya sehatkah, kualitasnya bagus kan, memang bibit bebek bobotnya kita sudah mengetahuinya. Tapi yang paling utama ialah kawan-kawan sekalian bisa mengetahui beberapa penyakit entok, dan juga kawan-kawan sekalian sudah bisa mengobatinya juga. Jadi
penyakitnya sudah tahu dan obatnya juga sudah tahu, khususnya para peternak ataupun pengepul lah. Jadi kita bisa menangani penyakit tersebut dan juga bisa mengantisipasi pada saat pembelian itu entoknya benar-benar sehat. Jika tidak sehat dan tidak yakin, saya sarankan jangan dibeli ya kawan-kawan sekalian. Oke, sekian dulu dari channel Entek Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.